Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya di suasana yang dingin, di luar dingin, di dalam dingin. Karena kalau di dalam ada AC. Di mana saya sekarang? Di sebuah ruang rahasia. Nah teman-teman sekalian, untuk subscriber channel Kabar Politik ya di YouTube channel saya Kabar Politik. Nah, terima kasih kalian masih terus mendukung channel saya. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Untuk teman-teman di akun Facebook saya ini Panglima Warung Sodako, terima kasih. Meskipun sekarang saya siaran langsung belum ada yang menyaksikan, tidak masalah ya kan. Yang penting nanti setelah saya siaran bagi yang minat nonton tetap bisa menyaksikan, kemudian nanti juga akan saya download ya. Setelah saya download saya upload ke channel Kabar Politik YouTube saya ya. Nah teman-teman sekalian pada kesempatan kali ini saya sebenarnya beberapa waktu yang lalu sudah mengatakan posisi dan sikap saya terkait dengan Pilgub Jakarta ya. Sekarang kata DKI sebentar lagi ya mungkin nggak bisa disebut daerah khusus ibu kota karena ibu kotanya dipindah oleh Sarkowi ya ke IKN kalau jadi ya. Uang sekarang baru 15% ya kan ya, tapi kita sebut aja Pilgub Jakarta. Saya sebetulnya pasca Pilpres saya sampaikan saya tidak akan gubris soal Pilgub Jakarta. Karena yang pertama tentu karena saya bukan orang Jakarta, ya, saya orang Jogja, ngapain. Nah, berikutnya saya juga bosan dengan urusan pesta demokrasi, katanya pesta demokrasi ya. Pasca Pilpres itu saya bosan karena pasti sama gitu. Artinya politik itu pada hakikatnya sebenarnya suci bersih ya, tetapi kemudian menjadi kotor karena diisi oleh manusia-manusia yang kotor, manusia-manusia yang mempercayai, belajar, mengamalkan ya kan bukunya Niccolo Machiavelli ya, Il Principe, Sang Pangeran, di mana dalam salah satu bagian dari buku itu menyebutkan bahwa dalam rangka untuk meraih tujuan ya, maka dihalalkan segala cara. Itu ajaran Niccolo Machiavelli. Dan hari-hari ini ya di negeri Konoha ini hal itu diterapkan dengan sedasat-dasatnya, segila-gilanya, sebrutal-brutalnya. Nah akhirnya pada kesempatan ini saya mau nggak mau tergelitik juga untuk sedikit membahas tentang Pilgub Jakarta ya kan. Nah, rasakan nggak nyamannya ya kan? Penjara di era Mukidi Sarkowi berkuasa hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Ya, Mas Ibas, saya bacakan salah satu status di wah kacau teman-teman, koneksi sempat down ya, nggak tahu ini nanti mudah-mudahan masih bisa nyambung ini ya. Oke, saya bacakan statusnya Mas Ibas Heksotaruno ya. Beliau menulis, bagaimana menurut kalian? Ya, ini seandainya saja sekedar sekelumit membayangkan yang serem-serem. Anies Baswedan ternyata benar tidak dapat tiket Pilgub dan Ridwan Kamil yang dipasangkan dengan Kaisang di Pilgub. Beliau masih menulis DKI. Oke lah, kita ikuti aja. Yang kemungkinan besar akan melawan kotak kosong dan ternyata tetap menang. Lalu Bobi ini menantunya Sarkowi ini ya, raja dari kerajaan Majapahit ini ya, juga dengan mudah melenggang di Sumut karena telah didukung oleh partai-partai besar. Ditambah lagi Khofifah juga menang di Jatim, pun begitu Ahmad Lutfi ini polisi ini tetap maju di Jateng dan juga menang sebagai gubernur. Ini semua orang-orangnya Sarkowi. Juga ditambah satu lagi Deddy Mulyadi, ini Sarkowi banget ini. Mantan bupati mana itu Jawa Barat itu menang mudah di Jabar.
komplit sudah orang-orang pilihan Kim ya. Kim ini apa namanya? Apa tuh kemarin tuh saya tidak terlalu suka ya dengan terminologi ya yang diproduksi oleh rezim Sarkowi. Kalau nggak salah Kim ini koalisi Indonesia Maju Plus. Jokowi memegang pimpinan di masing-masing provinsi. Memegang kekuasaan Indonesia itu barometernya hanya di 4 titik ya, Jabar, Jateng, Jatim, dan Medan atau Sumatera Utara. Apalagi dengan dimunculkannya lagi DPA yang jabatannya setara dengan presiden, di situ Sarkowi. Nah, beliau menulis Jokowi, kalau saya senang menyebut Sarkowi, duduk sebagai ketuanya, tentu juga punya pengaruh besar. Belum habis di situ, tiba-tiba Ridwan Kamil ditarik jadi menterinya Prabowo Gibran. Otomatis Kaisang akan duduk di DKI 1 sebagai raja kecil. Karena seperti yang kita ketahui bersama, DKI adalah miniaturnya Indonesia. Jika tulisan di atas benar terjadi dan kalian tetap bahagia, itu hak Anda. Tapi jika kalian marah, tidak terima, dan tetap mengkritik, semua akan percuma. Karena kritikan, teriakan, bahkan juga kemarahanmu tidak akan pernah didengar. Oh ya, tambahan, yang tak kalah memilukan ini ya, bila ternyata Prabowo berkantor di IKN, lalu Gibran berkantor di Jakarta, tentu Gibran akan punya wewenang tambahan yang lebih besar lagi dalam kebijakannya di Jakarta. Atau kemungkinan yang tidak kita harapkan bersama, Prabowo telah terjadi apa-apa ya, jadi berhalangan tetap ya. Bisa sakit, bisa meninggal dengan dirinya, tentu tidak mau Gibran akan duduk sebagai RI 1. Bayangkan teman-teman, yang kemarin juga sudah saya sampaikan, kalau anak ngah-ngoh itu jadi presiden di negara kita yang sangat besar ini, bagaimana ya, kita ini apa enggak merasa terhina ya, dipimpin oleh orang ngah-ngoh seperti itu, anak ingusan seperti itu. Nah ini kalau saya scroll ke atas ya, statusnya Mas Ibas Heksotarono ini masih berkaitan ya. Mengapa Anies tadi dikatakan tidak bisa lagi nyagup ya di Jakarta, di DKI ya, karena harapan publik ya bahwa PKS akan mendukung sirna, karena ternyata PKS itu ya ada selentingan akan bergabung dengan Kim tadi itu ya, koalisi Indonesia Maju Plus yang notabene adalah di bawah kendali Sarkowi ya. Jadi beliau menulis, jika benar PKS bergabung dengan Kim Plus, akhirnya kita paham bahwa kepentingan partai lebih utama ketimbang aspirasi pemilihnya. Jadi jangan percaya lagi dengan semua partai yang katanya demi kebaikan bangsa dan negara, apalagi untuk kemakmuran rakyat. Ya, ini status beliau bagus-bagus ini ya, terkait dengan Pilgub Jakarta DKI ya. Nah, status yang lebih baru lagi, ini saya scroll ke atas ini ya, dari Mas Ibas Heksotarono atau Ibas Kiswotomo ini, semua mulai digulirkan ya. Strategi siasat jahat Kim Plus untuk menyingkirkan Anies Baswedan di Pilgub DKI ya. Kalau ada calon yang elektabilitasnya jelas-jelas di atas 51% ke atas dan memang tiada lawan, kita masih maklum bila melawan kotak kosong. Tapi Ridwan Kamil di DKI elektabilitasnya cuma tidak sampai 20%, dan dia bersedia dijadikan boneka oleh Kim Plus sebagai politik siasat jahat untuk menyingkirkan Anies Baswedan dengan jalan membujuk partai-partai pengusungnya dengan cara yang busuk ya. Nah kemudian saya scroll lagi ya, karena masih relevan ya. Konsekuensi dari sebuah pengkhianatan adalah dengan cara meninggalkannya ya. Dan saya, maksudnya Mas Ibas ini akan mengucapkan selamat tinggal. Di Jakarta akan ada ucapan selamat tinggal PKS ya, karena partai ini telah mengkhianati integritasnya secara etik dan moral pada pemilihnya. Bye PKS. Ini masih ada yang bagus, tapi saya ingin menambah dengan
tulisan dari Bang Asari Usman. Nah, ini juga senior saya sebagai jurnalis yang senior, ya kan. Nah, ini sebetulnya status yang terbaru bagus, ya, tapi tulisan beliau ya, yang karena kalau status biasanya pendek, ya. Kalau ini artikel lah, saya kira begitu. Tapi saya akan bacakan tulisan beliau yang agak lama yang berkaitan dengan apa namanya Anies Baswedan tadi, ya. Anies dijegal, kecil kemungkinan bisa ikut Pilgub Jakarta oleh Asari Usman. Saya bacakan teman-teman ya. Kemarin-kemarin para pengamat politik yakin Anies Baswedan akan kembali menjadi gubernur Jakarta. Elektabilitasnya tak bisa dikejar oleh figur-figur lainnya dan dia menjadi rebutan parpol. Sekarang semua dibuat terperangah. Anies tidak bakalan bisa ikut. Jokowi diduga menyiapkan skenario yang membuat Anies tidak bisa dicalonkan. Skenario itu disebut Kim Plus, ya. Kim adalah Koalisi Indonesia Maju yang tempo hari mengusung Prabowo Gibran. Kim Plus ditambah sejumlah parpol dari Koalisi Perubahan. Mereka akan mencalonkan Ridwan Kamil, ya, bersama Kaisang Pangarep, anaknya Sarkowi, ya, yang nomor 2 itu, adiknya si Gibran itu. Dua-duanya ngah-ngoh nih sebetulnya ini. Kalau Kim Plus Pilgub Jakarta berjalan mulus, maka pasangan RK, ya, Ridwan Kamil Kaisang, sangat mungkin berhadapan dengan kotak kosong alias tidak ada paslon yang lain. Inilah yang terindikasi sedang dikerjakan oleh Jokowi alias Sarkowi. Kim yang menjadi kendaraan Prabowo Gibran terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Sedangkan Kim Plus direncanakan akan melibatkan semua partai kecuali PDIP. Jadi parpol Koalisi Perubahan yaitu PKS, ya, Nasdem, PKB yang mendukung Anies di Pilpres 2024 akan ditarik ke Kim Plus. Praktis Anies tidak punya pengusung untuk Pilgub Jakarta. Jika PDIP sendirian tidak bisa mengusung Anies, ya, karena kursinya tidak memenuhi syarat jumlahnya untuk mencalonkan seorang cagup. Bagaimana mungkin Jokowi bisa menarik ketika partai Perubahan itu masuk ke Kim Plus? Ya, ini menarik analisisnya, ya. Ada dua cara: menggunakan instrumen hukum atau iming-iming yang sangat sulit ditolak oleh para pemimpin parpol itu. Instrumen hukum digunakan untuk menekuk para politisi perubahan yang punya masalah masa lalu. Sedangkan iming-iming atau hadiah yang akan digunakan untuk menggoda para politisi perubahan yang tidak tersangkut kasus hukum. Ya, ini duit pasti, ya. Dalam banyak kasus para politisi pendukung perubahan dijanjikan dua hal sekaligus, yaitu tidak kena ganjaran hukum, kejaran hukum, dan sekaligus hadiah. Ya, hadiah ini kekuasaan, jadi menteri, jadi apa, atau duit. Kemudian apa arti manuver pembentukan Koalisi Kim Plus? Ada beberapa hal yang bisa dipahami, ya. Pertama, Jokowi sangat cemas, ya, melihat kemungkinan Anies menjadi gubernur Jakarta dan kemudian ikut lagi Pilpres 2029. Pilpres yang akan datang diperkirakan akan lebih mudah bagi Anies untuk memenanginya dengan asumsi bahwa pengaruh Jokowi semakin pudar dan Prabowo cenderung ingin melihat Pilpres yang tidak dicurangi. Inilah yang membuat Jokowi bertekad menjegal Anies sejak sekarang. Ya, ini kurang ajar Sarkowi ini. Kedua, demokrasi pun kini menjadi lahan korupsi dan manipulasi. Dalam arti, korupsi tidak hanya melibatkan manipulasi uang atau aset negara, melainkan mulai menggerogoti konsep kedaulatan rakyat. Ketiga, manuver Kim Plus itu menunjukkan bahwa perjuangan untuk menegakkan keadilan di negara ini tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional yang mengedepankan kesantunan, kelemah lembutan, non kekerasan, metode saintifik, intelektualitas, dan prinsip-prinsip mulia lainnya. Sebab yang dihadapi dalam kontestasi demokrasi hari ini adalah manusia-manusia bangsat, culas, penipu, dan pagan, ya. Tanpa perubahan strategi di kubu perubahan, maka kecil kemungkinan Anies Baswedan akan ikut Pilgub Jakarta atau menang dalam Pilgub itu sekiranya bisa ikut. 7 Juli 2024, penulis jurnalis senior Freedom News. Kabar terakhir, Caimin, ya,
mantan cawapresnya Anies Baswedan itu juga sudah kelihatan akan mendukung si Kaisang ini, karena kemarin saya lihat fotonya itu berdiri bersama jejer-jejer gitu ya, bahkan bukan foto ini video ya, pernyataan bahwa dia siap untuk pernyataan si Kaisang ini, dia siap untuk melawan siapa saja. Ya jelas, walaupun sebenarnya hasil survei itu dia di DKI hanya 2% maksimal, tapi dia karena anaknya Raja Majapahit ya kan, Raja Sarkowi, ya dia bisa seperti itu. Dan Caimin ya naudzubillah, dia merapat ke Kaisang ya kan. Terus yang terakhir, kabar terakhir walaupun belum saya dalami ya, katanya Ketua Umum Golkar Erlangga itu mundur ya, sebagai Ketua Umum Golkar. Nggak tahu, saya belum mendalami apa alasannya dan latar belakangnya ya. Tapi ini seru, tapi seru yang sebetulnya menyesakkan dada kita ya. Jadi negara kita ini pada akhirnya benar-benar politik dinasti ini yang akan menang, walaupun bagi banyak orang-orang yang masih ada keimanan dalam hatinya mengatakan sekuat-kuatnya Fir'aun pun juga tumbang, sekuat-kuatnya Namrud pun juga akan tumbang. Artinya bahwa masih ada Allah ya yang akan memberikan pertolongan ya bagi kebaikan negara ini. Karena kalau dikuasai oleh gerombolan-gerombolan tengik itu, ngeri Indonesia ini, ngeri ya, masa depannya ngeri. Oke teman-teman, kelihatannya udah cukup panjang karena saya materinya selain dari Mas Ibas juga dari Bang Asari Usman ya kan, selain saya tambahi dengan penjelasan dari kacamata saya sendiri ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih untuk yang berkenan menyaksikan ya di akun Facebook saya Panglima Barung Dakoh, dan nanti di channel YouTube Kabar Politik ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.